Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semua baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Oh ya anak-anak, sebelum kita belajar yuk baca doa belajar. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak semangat ya. Ayo, sebelum kita mulai, yel dulu santri Alfat. Soleh, cerdas, kreatif, jempolan, alhamdulillah. Oke anak-anak, kita lanjut. Kali ini kita belajar muatan IPS kondisi politik negara-negara ASEAN. Kita mulai yang pertama di Indonesia. Indonesia sistem pemerintahannya berupa republik dengan kepala negara sebagai seorang presiden. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Dan di Indonesia itu banyak memiliki bahasa daerah. Setiap suku di Indonesia memiliki bahasa daerah sendiri. Walaupun memiliki bahasa daerah masing-masing, tetap kita dipersatukan oleh bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Semboyan persatuan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, walaupun kita beda suku, beda bahasa, beda ras, tetap kita adalah sebagai warga negara Indonesia. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Selanjutnya Filipina. Filipina yang merupakan negara persemakmuran yang terbentuk atas persetujuan Amerika Serikat pada tahun 1935. Pengakuan secara resmi kemerdekaan Republik Filipina pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden, dan ibu kota negara Filipina adalah Manila. Yang ketiga, Malaysia. Bentuk pemerintahan Malaysia saat ini berupa kerajaan yang dipimpin oleh kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara dipimpin oleh presiden, kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Selanjutnya, Singapura. Sistem pemerintahan berupa parlementer dengan kepala negara dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Selanjutnya kita ke Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah loh anak-anak. Sistem pemerintahan monarki konstitusi. Negara Thailand dipimpin oleh seorang raja yang kemudian raja ini memilih perdana menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Selanjutnya Brunei Darussalam. Bentuk pemerintahan Brunei Darussalam adalah kerajaan dengan corak pemerintahan monarki absolut. Kepala negara adalah seorang sultan dan merangkap sebagai kepala pemerintahan, juga merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan. Ibu kota negaranya adalah Bandar Seri Begawan. Kemudian kita ke Vietnam. Saat ini Vietnam merupakan negara Republik Sosialis Vietnam. Kepala negaranya presiden sekaligus pemimpin militer. Untuk menjalankan pemerintahan dipilih seorang perdana menteri. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Selanjutnya Myanmar. Myanmar menganut sistem partai politik. Republik Persatuan Myanmar. Jadi ibu kota negaranya itu saat ini Nay Pyi Taw. Itu mulai tahun 2016.
yang sebelumnya ibu kota Myanmar itu adalah Rangon. Laos. Bentuk negara Laos adalah Republik Sosialis. Sistem pemerintahannya berupa parlementer dengan kepala negara seorang presiden. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Selanjutnya, Kamboja. Kamboja adalah negara kerajaan yang berbentuk monarki konstitusional. Kepala negara dipimpin oleh presiden. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan dibantu oleh Dewan Menteri. Ibu kota dari Kamboja adalah Phnom Penh. Anak-anak selanjutnya tugasnya